Perkenalkan saya Nikita, guru asal B. Setiap hari pintu kelas saya selalu terbuka. Bukan untuk bisnis bernilai miliaran, tapi untuk membahas program transisi. Tentang sebuah ketakutan orang tua dan awal sebuah pertanyaan besar. Apa mereka bisa bekerja atau terisolasi di rumah? Apa mereka bisa mandiri? Bagi murid berkebutuhan khusus, mereka juga bertanya. Setelah lulus aku kemana ya? Setelah lulus apa kamu sudah bekerja? Tak cukup di situ, saya memutuskan mendalami program transisi di sebuah perguruan tinggi negeri. Ya, UNY. Yuk, mari kita bahas. Halo Bapak dan Ibu hebat, hari ini kita akan membahas satu fase krusial bagi murid berkebutuhan khusus, yaitu terkait program pengembangan transisi. Secara terminologi, menurut Kohler, pendidikan transisi adalah sebuah proses yang berorientasi pada hasil, dirancang untuk memfasilitasi murid dari lingkungan sekolah menuju aktivitas pasca sekolah. Murid biasanya mengalami beberapa contoh transisi, di antaranya perpindahan dari sekolah khusus atau SLB ke sekolah umum yang bisa disebut dengan transisi horizontal. Selain itu juga perpindahan dari masa di rumah ke sekolah atau perpindahan dari jenjang TK ke SD yang bisa disebut transisi vertikal. Dan biasanya transisi dari sekolah ke lingkungan kerja adalah hal yang paling krusial. Pendidikan transisi bukan sekedar perpindahan kelas. Prosesnya harus terencana dan berkelanjutan, yang direncanakan secara individual berdasarkan kebutuhan, kekuatan, dan minat siswa. Pengembangan program transisi itu penting loh, karena riset menunjukkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun, remaja dengan disabilitas seringkali keluar dari sekolah tanpa persiapan yang memadai untuk kehidupan dewasa. Nah, selain itu, sesuai dengan jurnal dari Zuckerman et al. Di tahun 2024 menjelaskan bahwa remaja disabilitas sangat membutuhkan dukungan sekitar. Bahkan, menurut Nur Azizah dalam jurnalnya yang berjudul Kompetensi Guru Pendidikan Khusus dalam Pendidikan Transisi pada tahun 2016, menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam mempersiapkan program pengembangan transisi. Selain peningkatan kompetensi, menjalin kerjasama juga diperlukan dalam program pengembangan transisi murid berkebutuhan khusus. Pada jurnal Sugini et al. Di tahun 2022 dijelaskan bahwa pentingnya menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga berbasis pelatihan dan kursus keterampilan yang mampu menampung tenaga kerja lulusan dari SLB sebagai persiapan program transisi. Oleh karena itu, program pengembangan transisi diharapkan mampu meminimalisir angka pengangguran lulusan murid berkebutuhan khusus. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar dan juga peningkatan kompetensi guru, dan juga menjalin jejaring dengan kerjasama pelatihan yang terpercaya, tentu lulusan dari SLB bisa siap untuk menjalani kehidupan pasca sekolah. Dalam merancang program transisi, ada 3 domain yang harus kita ketahui agar murid berkebutuhan khusus sukses di kehidupan pasca sekolah. Yang pertama yaitu bekerja atau working, mencakup kesadaran karir, pelatihan vokasi, hingga penempatan kerja yang kompetitif dan didukung. Yang
Yang kedua yaitu belajar atau learning, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi baik di universitas, sekolah teknik maupun kursus keterampilan. Dan yang ketiga yaitu hidup atau living, mencakup kemandirian dalam mengelola rumah tangga, mengelola kesehatan, serta memanajemen keuangan pribadi dan membangun hubungan sosial di lingkungan sekitar. Model dan kerangka kerja pendidikan transisi meliputi Community-Based Transition Model yang berbasis kolaborasi lintas sektor, lalu School-to-Work Transition Model yang berfokus pada kesiapan kerja, dan Transition Planning Model yang berfokus pada outcome pasca sekolah, Self-Determined Learning Model of Instruction, yaitu yang berbasis pada aspirasi siswa, dan Person-Centered Planning yang berbasis pada kekuatan individu. Baik di luar negeri maupun di Indonesia, kebijakan yang efektif haruslah terintegrasi dalam IEP, Individualis Education Program. Murid ikut aktif merencanakan masa depan mereka dan berorientasi pada outcome pasca sekolah melalui program ITP, Individualis Transition Program. Secara internasional, khususnya di Amerika Serikat, kebijakan transisi sangat dipengaruhi oleh Individual with Disability Education Act yang mewajibkan perencanaan transisi dimulai paling lambat di usia 16 tahun. Berdasarkan riset di Western Sydney University, Australia, juga menekankan pada self-determination, di mana murid juga dilatih untuk pengambilan keputusan utama dalam perencanaan masa depan melalui program NDIS, National Disability Insurance Scheme. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak pendidikan dan pekerjaan, yaitu sebesar kuota 2% di BUMN dan sekitar 1% di swasta. Nah, sudah paham kan Bapak Ibu hebat semuanya? Apa itu program pengembangan transisi? Mari kita siapkan masa-masa transisi pada murid kita agar mereka siap menghadapi dunia pasca sekolah. Semangat!